warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan utama sekali, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat berhadir di masjid ini dalam rangka pengajian rutin setiap malam Senin. Selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengajian kita pada malam hari ini kita masuk pada ayat ke-6, ayat ke-8 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samai fi zulumatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 8 sampai ayat 20 surah Al-Baqarah. Ayat ini itu berkenaan dengan orang-orang munafik. Jadi sengaja kita putus ayatnya karena bertalian saja. Ayat 8 sampai ayat 20. Kalau kita terjemahkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara manusia itu ada yang mereka itu berkata, kami beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Menipu ya. Jadi kalimatnya yukhadi'una, banyak ya, bukan satu orang. Yukhadi'un Allah, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, atas apa yang telah mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata sungguhnya kami adalah orang-orang yang suka mengadakan perbaikan, jadi bukan merusak. Ala innahum humul mufsiduna, ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, ya. Kama amanas sufaha'a, sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah ya, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, ya, mereka berkata kami telah beriman, atau kami adalah orang-orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi apabila mereka kembali kepada kelompok mereka, ya, kepada grup mereka atau kepada syaitan mereka, mereka mengatakan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami ini sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Jadi terhadap orang beriman itu hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka itu dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ya. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka itu, dan tidaklah mereka itu mendapatkan
petunjuk. Ya. Masaluhum kamasalil ladzina istaqada naro. Ya. Perumpamaan mereka itu diumpamakan oleh Allah di sini adalah seperti orang yang menyalakan api. Ya, seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya. Setelah api itu menerangi sekeliling mereka, Allah hilangkan cahaya yang menyinari itu dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, dipadamkan ya Allah ya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, ya, buta. Nah, itu lengkap itu. Tuli, bisu, buta. Maka tidaklah mereka akan kembali kepada yang benar. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'd wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dan langit disertai gelap gulita. Di samping itu ada guruh kilat, petir ya. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya. Dia takut mendonga petir kan. Karena mendengar suara petir itu, maka disumbatnya telinga dengan anak jarinya. Sebab takut akan mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka, maka setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Toyang ini berjalan di bawah sinar itu. Ya. Dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Nah, jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka itu. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itulah rangkaian ayat yang mengupas tentang orang-orang munafik, ayat 8 sampai ayat 20. Nah, jadi Al-Baqarah ini merupakan surah yang pertama turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka yang pertama kali turun adalah surah Al-Baqarah ini. Sudah diketahui bahwa Nabi Muhammad hijrah itu atas permintaan para sahabat yang berasal dari kota Madinah. Jadi orang-orang Madinah itu kan sering datang ke Makkah dan mereka menghendaki agar Nabi itu pindah saja ke Madinah. Ya, karena di Makkah itu sudah mentok, sudah bisa berkembang dakwah dulu. Nah, bahkan tekanan itu semakin kuat. Maka orang-orang Madinah itu mengajak Nabi pindah sajalah ke Madinah. Nah, kemudian kenyataannya kemudian setelah Nabi pindah ke Madinah itu, ternyata tidak semua mereka yang mengaku Muslim ketika itu memberikan dukungan secara tulus. Nah, jadi delegasi itu saja datang ke Madinah, nyekecekkan, pindahlah ke Madinah, kami mendukung dakwahmu ya Rasul. Ternyata setelah Nabi pindah, tidak semua orang Muslim itu tulus mendukung Nabi Muhammad SAW.
Nah, ada sebagian dari mereka menerima kedatangan Nabi dengan motif untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau keuntungan pribadi. Dan ketidaktulusan ini ternyata bukan hanya gejala luar, tetapi juga merupakan gejala batin dan berupa kemunafikan dalam kepercayaan. Ya. Jadi kalau istilah agamanya tuh nifaq i'tiqadi. Jadi tidak aja di luar saja kelihatannya mereka itu tidak tulus, tapi di dalam batinnya pun itu jelas. Itu nifaq i'tiqadi. Kemudian bagian awal surah Al-Baqarah ini turun untuk merespon gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat itu, dan isinya menjadi pembicaraan yang pertama tentang orang-orang munafik. Nah, pembicaraan itu dalam rangkaian pembicaraan tentang respon terhadap Al-Quran. Dalam respon itu disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa, yang mengimani dan menjadikannya sebagai petunjuk, mendapatkan kejayaan hidup. Ya. Itulah ayat 5 itu al-muflihun kan. Sedangkan orang-orang kafir yang tidak mengimaninya tidak mendapatkan manfaat apa-apa darinya. Dan kaum munafik yang mengaku beriman tetapi sebenarnya mereka tidak mengimaninya, nah ini hidupnya berada di dalam kegelapan. Nah, kalau orang kafir jelas dia menolak kan, maka posisinya itu tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Sedangkan orang munafik dia beriman katanya, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Nah, mereka ini posisinya berada dalam kegelapan. Nah, sekarang kita lihat munafik. Ini merupakan kata benda dari sebuah perbuatan nifak. Kata munafik ini berasal dari kata nafaqah, yang secara umum berarti lewat atau lepas. Ya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang lewat atau sesuatu yang lepas. Nah, seperti yang diungkapkan dengan kata wafaqa, berhubungan dengan persoalan jual beli, al-bai'. Nah, kemusnahan, al-fana, ya, dan kematian, al-maut. Jadi penggunaan ini menunjukkan bahwa makna lewat atau lepas itu terjadi setelah adanya kemeriahan, eksistensi, dan kehidupan. Nah, jadi pengertian ini terlihat dengan jelas dalam ungkapan nafaqal qaum, ya. Nah, pasar mereka telah mati. Nah, ungkapan nafaqad darahim, nah, uang telah habis, dan ungkapan nafaqad dabbah, hewan telah hilang nyawanya. Itu kalau kita melihat dari makna kata di dalam bahasa Arab. Dan penyerapan kata munafik ini sebagai istilah agama tampaknya memperhatikan pengertian yang termuat di dalam penggunaannya di bidang ekonomi dan kehidupan itu. Munafik itu berarti orang yang telah kehilangan kemeriahan,
kehilangan eksistensi dan kehidupannya. Dia kehilangan itu ya, karena dia kehilangan iman yang sesungguhnya. Jadi iman itu merupakan bagian inti dari agama. Jadi diibaratkanlah ke ekonomi tadi, dia kehilangan, kehilangan iman. Maka dalam pandangan agama, orang yang tidak memiliki atau orang yang kehilangan iman yang sesungguhnya berarti telah kehilangan kemeriahan, berarti telah kehilangan eksistensi dan kehidupan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang baik. Kemudian karena itu kemunafikan di dalam tradisi kalam dengan segala variannya dijelaskan berdasarkan ayat itu. Imam Al-Jurjani misalnya menjelaskan dengan konsep iman yang langsung ditunjuk oleh ayat itu. Dia mengatakan bahwa kemunafikan itu adalah menampakkan keimanan di lisan tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Nah, di lisannya menampakkan ini beriman, tapi di hatinya sembunyikan kekafirannya. Nah, itu menurut Imam Al-Jurjani. Sementara Imam Al-Asfahani ini memberikan penjelasan dengan konsep keberagamaan. Menurut beliau, kemunafikan itu adalah masuk ke dalam agama dari satu pintu dan keluar darinya melalui pintu yang lain. Masuk dari satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Nah, sedangkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan hal ini dengan menggunakan konsep perilaku keagamaan. Dia menyatakan bahwa menurut beliau kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Nah, jadi dengan kemunafikan ini, dengan mengutip Ibnu Jurayj, menurut Ibnu Katsir, orang munafik ini menjadi orang yang ucapannya berbeda dari perbuatannya, ya, batinnya berbeda dengan ucapannya, lahirnya berbeda, nah, dalamnya berbeda dari luarnya, dan hatinya berbeda dari penampilannya. Nah, itulah orang munafik itu. Jadi kemunafikan dengan pengertian ini dalam pandangan Imam Ibnu Katsir merupakan nifaq i'tiqadi, kemunafikan di dalam akidah. Nah, dengannya orang tidak memiliki iman yang berbeda dari nifaq amali, kemunafikan dalam perbuatan. Kalau nifaq amali, orang memiliki iman tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan imannya. Kalau yang tadi dimaksudkan adalah nifaq i'tiqadi, ya, yang berbeda dengan akidahnya. Atau secara singkat kita uraikan tentang pengertian dari munafik ini. Kemudian kalau kita lihatlah ayat 8 surah Al-Baqarah ini, itu tidak menyebutkan seluruh rukun iman yang diklaim diimani oleh orang-orang munafik. Ini satu rukun imannya. Tapi ayat ini hanya menyebutkan 2 di antaranya. Apa yang disebutkannya? Qalu amanna billah. Kami beriman kepada Allah.
wabil yaumil akhir, dan dengan hari kemudian atau hari akhir atau hari kiamat. Cuma dua saja yang disebutkan oleh ayat ini. Ketika mengucapkan keimanan secara pura-pura, tentunya mereka menyadari bagaimana posisi dan pemahaman keimanan kepada Allah dan hari kiamat itu di dalam Islam. Apabila tidak menyadarinya, bisa jadi mereka akan menyatakan keimanan pura-pura dengan menyatakan beriman kepada 3 rukun iman yang disebutkan di awal surah, yaitu iman kepada yang gaib, iman kepada kitab suci, iman kepada akhirat. Nah, terus iman akan adanya Allah Tuhan, dan demikian juga iman akan hari kiamat. Ini merupakan keimanan yang ada pada semua agama. Ada pada semua agama, khususnya yang biasa disebut agama-agama samawi, Yahudi, Nasrani, kan? Nah, itu ada iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Nah, jadi tidak khusus itu merupakan ajaran dari Islam. Nah, keimanan itu sudah diajarkan sejak awal sejarah kenabian, karena keduanya merupakan subjek sekaligus objek yang sudah dikenal. Pada zaman Nabi Adam misalnya, ya, yang merupakan nabi pertama, tidak diajarkan keimanan kepada para nabi, tidak diajarkan iman kepada kitab-kitab, ya. Nah, karena pada waktu itu belum ada nabi-nabi, belum ada. Yang ada kan cuma Nabi Adam, kan. Kitab-kitab belum ada, karena belum ada yang turun kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para nabi kitab-kitabnya belum ada, sehingga tidak bisa dijadikan objek dari keimanan. Maka yang ada hanya iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat. Nah, itu Adam, Nabi Adam, kan. Di samping alasan sejarah, ada alasan etis. Mengapa iman kepada Allah dan hari kiamat ini menjadi pokok keimanan? Allah adalah sumber kehidupan, asal segala sesuatu, dan hari kiamat adalah akhir kehidupan di dunia ini untuk kembali kepada Allah dalam kehidupan abadi di akhirat. Maka untuk itu, untuk dapat diterima kembali kepada Allah ini, manusia wajib menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri yang menghendaki kebaikan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka harus menjalani hidup di dunia dengan nilai-nilai yang bersumber dari Allah, supaya mereka mendapat rahmat-Nya dalam kehidupan di akhirat. Itu penjelasannya. Nah, sekarang hubungan antara perbuatan etis dengan iman kepada Allah dan hari akhir itu tercermin pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu sabda Rasulullah, ya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Kan? Au liyasmut. Jadi harus menjalani kehidupan yang baik-baik di atas dunia ini. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barulah dia akan menemukan kebahagiaan hidup di hari akhirat itu. Di dalam sabdanya yang lain disebutkan bahwa juga dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ya. Berarti hubungannya dengan kehidupan di dunia. Itu pernyataan Rasul. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Terus disebutkan oleh Rasul, orang yang paling baik akhlaknya yaitu orang yang khiyarukum linisaihim khuluqa, orang yang paling baik ya, terhadap istrinya. Jadi ada hubungan ke situ. Karena posisi dan pemahaman yang demikian itu, maka orang-orang munafik yang dijumpai Nabi pada awal kepindahannya di Madinah itu menyatakan klaim keimanan seperti itu. Ya, dengan klaim itu mereka tentunya berharap dapat dipercaya, memiliki iman yang benar, diterima sebagai bagian dari komunitas muslim yang sedang berkembang. Namun meskipun mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tampil dia sebagai orang-orang yang beriman dan bersikap baik di hadapan Nabi, termasuk di hadapan para sahabat, namun mereka tidak berhasil menipu dengan berpura-pura itu. Tidak berhasil. Ayat 9 surah Al-Baqarah secara gamblang mengungkapkan kesaksian tentang hal itu. Nah, kita lanjut. Kemudian pada awal ayat ke-10 ya, ini mengkritik orang-orang munafik ini dengan menyatakan bahwa ada penyakit di kalbu mereka. Ada penyakit di kalbu mereka. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah, itu kalbu ini merupakan kata ataupun dari kata kalbu dan jamaknya qulub, sebagaimana tercantum pada ayat 10 surah Al-Baqarah tadi. Fi qulubihim. Kata kalbu itu dalam bahasa Indonesia itu sering diartikan dengan hati. Nah, di dalam hati mereka. Nah, sedangkan di dalam bahasa Inggris kata kalbun itu diterjemahkan dengan head. Head itu yang berarti jantung. Jantung. Jadi ada berbeda sedikit terjemahan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia menerjemahkan kalbun itu artinya hati. Kalau Inggris menerjemahkan kalbun itu jantung. Nah, jantung. Ya. Dan orang-orang Arab pada umumnya ini menggunakan kata kalbun dalam pengertian jantung. Jadi nampaknya lebih pas terjemahan Inggris daripada terjemahan kita Indonesia kan, atau
Sebagai contoh, di Masjidil Haram Mekah itu, atau termasuk juga di Masjid Nabawi, itu sering ditemukan tulisan atau himbauan yang berbunyi hafiz ala qalbik. Hafizun ala qalbik, artinya jagalah jantung. Itu ada tulisan pakai apa? Kaligrafi, tulisan bagus ya kan. Nah, tulisannya hafizun ala qalbik, jagalah jantung. Pada tulisan atau himbauan itu tertulis kata qalbun yang berarti jantung. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata jantung dalam bahasa Arab adalah qalbun. Kata qalbun juga digunakan untuk maksud lain, yaitu untuk mengartikan perasaan atau qalb. Nah, selama ini para ahli itu mempercayai bahwa medan elektromagnetik jantung itu adalah medan yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia. Ya. Medan itu tidak hanya mempengaruhi setiap sel yang ada di dalam tubuhnya, tetapi juga mencakup ke segala arah ruang di sekitarnya. Ya. Diduga bahwa medan elektromagnetik ini adalah pembawa informasi yang sangat penting di dalam tubuh manusia itu. Bahkan dapat dibuktikan bahwa medan elektromagnetik itu yang ada pada diri seseorang itu dapat mempengaruhi cara kerja otak, ya, dan lainnya. Itu dibuktikan secara ilmiah, ya, dibuktikan secara ilmiah. Contoh bahwa jantung memiliki penglihatan, pendengaran, emosi, pemikiran. Kita lihat, ada seorang gadis kecil mampu mengungkap pembunuh donor jantung dengan tepat menunjukkan pakaian, senjata, dan peristiwa. Nah, itu terjadi. Ya. Nah, terus perubahan kepribadian dua orang yang menerima jantung dari orang lain. Ada yang mendonorkan jantung kemudian diterima oleh yang kedua. Nah, terjadi perbedaan perilakunya. Waktu jantungnya dulu yang asli model perilakunya, setelahnya menerima jantung yang baru, itu berbeda. Jadi yang menerima jantung mampu menyebut nama istri pemberi jantung itu. Kemudian kata-kata yang sering diucapkan donor jantung sering terlontar oleh penerima jantung. Ya. Dokter yang mentransplantasi menemukan pasien yang menerima jantung ini dari donor yang bunuh diri misalnya, itu malah sekarang takut untuk bunuh diri. Itu bukti bahwa jantung itu memiliki penglihatan, pendengaran, emosi, dan pemikiran. Kalau selama ini yang kita pahami hati, hati yang kita pahami selama ini. Tapi kalau kita baca ini bukan hati tetapi jantung. Hasil penelitian terbaru tentang jantung pun itu mengisyaratkan bahwa jantung dapat sakit apabila pikiran dan emosi tidak bersangkut paut dengan perilaku yang benar. Ya. Misalnya perilaku munafik yang memiliki ciri-ciri menyimpang dari nilai-nilai universal itu bisa membuat jantung sakit. Ya. Para penafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in ini mereka malah berbeda pendapat tentang apa penyakit yang mereka derita.
Ada yang berpandangan bahwa penyakit itu adalah keraguan, ya. Ada yang menyebutkan riya, ya. Ada yang menyebutkan kemunafikan, dan itu terjadi di kalangan para sahabat dan tabi'in. Dan ayat itu memberikan komentar, penilaian atau kritik terhadap kemunafikan mereka yang disebut di dalam ayat sebelumnya. Jadi berdasarkan uraian itu dapat kita ketahui bahwa penyakit tersebut adalah kemunafikan sebagaimana yang dikemukakan di dalam pandangan ketiga tokoh yang tadi kita sebutkan. Ini berarti bahwa kemunafikan merupakan penyakit yang ada di hati manusia. Dan telah dijelaskan bahwa kemunafikan mereka itu berupa imanan. Ketidakimanan itu berhubungan dengan spiritualitas yang ada di rohani manusia. Karena itu, hati yang dimaksudkan dalam ayat itu sudah barang tentu bukan hati jasmani, tetapi hati rohani di mana spiritualitas ditemukan. Nah, dan itu kita baca di ayat Al-Quran yang lain itu jelas. Misalnya surah Al-A'raf itu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kan jelas. Nah, lahum qulubun, mereka punya hati. Lahum qulubun, mereka punya hati, tapi tidak mampu berfungsi dengan baik. Bukan berarti hatinya sakit, tapi yang sakit itu adalah hati rohaninya, bukan hati secara fisik. Nah, lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata. Matanya bagus, indah sakit, tapi tidak bisa melihat. Berarti mata batinnya, mata rohaninya yang tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Walahum adzanun, bagi mereka ada telinga, la yasma'una biha, tapi mereka tidak mampu mendengar. Bukan berarti telinganya pekak, tuli. Tidak, mendonganya, rancak telinganya, tapi tidak bisa mendengar yang benar. Ya, berarti yang peka itu, yang tuli itu bukan telinga secara fisik, tetapi telinga secara rohani. Nah, itu buktinya. Dan yang sakit itu bukan hati secara fisik, tetapi hati secara rohani. Nah, di dalam ayat 11 sampai 15 itu dijelaskan perilaku tidak baik yang diakibatkan oleh penyakit qalbu yang dialami oleh orang-orang munafik ini. Dalam penjelasan itu disebutkan adanya teguran kepada mereka sebagai tindakan persuasif, ya, untuk memperbaiki diri. Namun seperti disinggung di keterangan tadi, mereka sama sekali tidak menghiraukan terhadap teguran itu karena mereka merasa benar. Ya. Perilaku itu adalah sebagai contohnya membuat kerusakan. Perilaku membuat kerusakan itu perilaku munafik. La tufsidu fil ard. Nah, kan itu kan teguran. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, tapi mereka tidak menghiraukan teguran itu. Malah mereka membantah. Kami tidak membuat kerusakan, tapi wa nahnu lahu muslihun. Ya kan? Kami ini adalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Nah, kami tidak merusak, tapi kami membangun, kami memperbaharui. Nah, kan itu. Lah, itu.
Mereka mengingkari teguran itu dan yakin menjadi orang-orang yang membuat kebaikan. Gambaran perilaku yang orang munafik yang melakukan kerusakan seperti dinyatakan di dalam ayat tadi, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 juga diuraikan. Ya. Kita bacakan ayat 204 205. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Ini menguraikan tentang itu. Di antara manusia itu ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik hatimu. Nah, propagandanya tentang dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya itu, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Nah, itu kan sebutkan di situ wa huwa aladdul khisam. Nah, kemudian apabila dia berpaling dari kamu, wa idza tawalla sa'a fil ard, dia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl, merusak tanaman-tanaman, merusak binatang-binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan itu. Itu bukti di ayat 204 dan 205 surah Al-Baqarah juga menguraikan tentang perilaku orang munafik yang melakukan kerusakan seperti yang disebutkan dalam ayat 11 tadi kan. Wala tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Hanya bantah, kami bukan membuat kerusakan, tapi kami mengadakan perbaikan, muslihun, perbaikan. Nah, maka di ayat 204 205 diuraikan kembali tentang bagaimana mereka begitu memperdayakan manusia banyak ini dengan propaganda mereka tentang dunia. Tapi pada sesungguhnya disebutkan di situ wa huwa aladdul khisam. Mereka bersumpah dengan nama Allah, inilah dunia ini. Nah, tapi wa huwa aladdul khisam. Mereka itu paling keras sebagai penentang kebenaran. Itu mungkin ya kajian kita pada kesempatan ini. Ulun tuntas le kan. Nah, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita berakhir pada ayat 204 dan 205 sebagai penguat dari ayat yang 11 15 tadi. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.